Ya, tercapai seperti yang itu. the power of dream ya. The power of dream. Karena saya tahu Swedia itu kan negara yang mahal ya, negara Eropa yang cukup cantik juga. Jadi saya penasaran dan saat itu dijanjikan kita bakal mengunjungi pabrik dari perusahaan saya ini. Jadi gregetan juga, makanya berjuangnya habis-habisan dan ternyata memang perjuangan itu ya nggak ada bohong-bohongnya gitu. Kalau kita lakukan kerja keras, pasti hasilnya juga nyata. Wow, oke. Nah, selama ini dari 2006 sampai sekarang, apa momen tersukses yang menurut Anda the best nih buat Anda? Yes, ini yang saya tunggu-tunggu ya, pertanyaan Bapak Ruby ya. Momen tersukses siapa sih yang nggak memimpikan itu? Siapa sih yang hidupnya nggak mau sukses? Dan bagi saya saat saya sukses itu adalah pada saat saya bisa melihat orang-orang yang mengharapkan kesuksesan saya itu tersenyum dan kasih 2 jempol. Yes, you did it. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah tantangan dari perusahaan saya itu ada memberikan reward, yaitu mobil. Ya, mobil gratis. Itu boleh sebut merek? Boleh nggak? Boleh ya. Mobil CR-V ya. Dan itu harus berada di sebuah level, namanya level Diamond Director. Jadi saya menginginkan itu sebagai sebuah prestige ya, sebagai sebuah pembuktian. Memang tidak mudah untuk mencapai ke sana. Banyak sekali naik turun yang saya alamin juga. Saya juga sempat mengalami yang namanya grup. Udah saya bangun nih omset segini yang saya udah harapkan, tiba-tiba harus drop. Itu ngalamin juga. Jadi akhirnya saya sempat dibully-bully juga oleh teman sekeliling saya untuk saudara-saudara saya. Mana nih si Arfi-nya gitu. Jadi saat si Arfi itu diantar ke rumah saya, itulah momen yang unforgettable bagi saya. Pembuktian bahwa yes, ini loh kunci mobilnya dan ini mobil milik kamu, hasil perjuangan kamu. Dan saat itu saya selama 1 bulan hampir lebih kurang itu antar jemput saudara-saudara saya yang selama itu membuli saya. Antar jemput ya? Yes, dengan teknik membeli lagi ya? Iya. Wah, luar biasa. Oke. Nah, 2016, apa yang kamu lihat 2016 ini? Wow, 2016 saya begitu optimis ya, karena saya lihat peluang begitu banyak. 2015 mungkin banyak bisnis yang mengalami penurunan atau mungkin mengalami pergeseran. Tapi yang saya lihat banyak juga kok pebisnis yang justru menciptakan peluang-peluang di saat orang-orang mengatakan bahwa ini adalah bad moment gitu. Jadi semua tergantung dari mindset kita. 2016 tiap tahun bagi saya adalah tahun yang luar biasa. Tapi 2016 saya optimis semua sektor bisnis di Indonesia ini akan rise and shine ya Bapak Ruby. Dan saya juga sangat optimis dengan bisnis yang saya tekuni ini, dengan strategi-strategi baru yang sudah saya sudah saya jalankan sepanjang 2015 ini akan saya boomkan ya 2016 ini. Dan saya percaya semua orang yang terutama di tim saya namanya Presdir itu akan semuanya blub semuanya akan naik bareng-bareng seperti itu Bapak Ruby. Boleh saya tahu ya, kurang lebih di Presdir Team itu jumlah exactly-nya berapa banyak sih yang... Kalau untuk aktif ribuan ada sales ya. Untuk sales force di perusahaan. Jadi ini berdampak di ribuan orang, pengaruhi ribuan orang. Ya seperti itu kira-kira Bapak Ruby. Tapi ada ribuan orang yang tersenyum juga ya. Iya, nah itu sih yang menurut saya adalah the best thing in this company ya. Di saat saya meraih sebuah keberhasilan besar, ada begitu banyak faktor ekonomi keluarga yang berada di jaringan saya itu juga turut berubah. Jadi nggak cuma saya pribadi yang merasakan kenaikan penghasilan, tapi juga orang-orang yang berada di dalam network saya. Oke. Banyak kan orang yang bilang sebuah network marketing banyak yang misalnya konotasinya kurang baik atau dianggap kurang baik. Bagaimana lo share mengenai pendapat itu? Kalau saya rasa orang berhak aja ya punya pandangan seperti itu. Tapi nggak baiknya itu mungkin ya orang itu belum terlalu punya knowledge yang cukup cukup benar ya mengenai network marketing itu sendiri. Kalau bagi saya network marketing itu justru ada hal yang mulia. Karena apa? Kita membantu orang untuk punya bisnis, kita membantu orang untuk menciptakan peluang, kita juga membukakan jalan untuk orang-orang supaya mereka punya opportunity untuk better life, untuk better future. Jadi mungkin orang-orang itu yang menganggap bahwa network marketing adalah sesuatu yang tidak baik, mungkin mereka belum menemukan orang yang bisa meng-guide mereka. Seperti itu Bapak Ruby. Mungkin kalau berkenalan dengan kita mungkin orang itu akan berubah. Itu pengharapan kita ya Bapak Ruby. Nah, tips mungkin buat teman-teman yang lagi mungkin mengalami bingung ya, dilema ya kan. Nah, mungkin Shane bisa sharing tips
gimana nih buat menghadapi masa depan ya? Mungkin ada juga kan orang-orang yang lagi melangkah ya, lagi di antara pilihan apa ya, mungkin saya bisa sharing gimana nih tips and triknya buat ke depan lebih baik lagi. Oke. Nah, kalau soal masa depan itu sebenarnya adalah milik orang-orang yang punya pengharapan. Jadi bagi saya masa depan itu indah, asalkan kita optimis. Kita yakin kalau kita dilahirkan sudah sesempurna itu, harusnya masa depan itu juga indah. Yang penting kita harus berani untuk mencoba peluang yang ada. Jangan takut, karena gagal atau sukses itu urusan belakang. Orang sukses sekalipun, siapapun itu, pasti mereka mengalami kok yang namanya kegagalan. Justru kalau aku bilang itu kayak dalam paket sukses itu. Jadi kalau orang mau sukses, ya dia harus ngalamin dulu kegagalan gitu loh. Kalau enggak, itu pasti hambar banget, kayak ibarat makan bubur tapi nggak ada kecap asinnya. Seperti itu. Jadi kalau ada peluang, apalagi kalau saya lihat di bisnis network marketing itu sendiri ya, peluangnya itu sangat-sangat besar. Itu memberikan kesempatan kepada siapapun tanpa melihat latar belakang apapun, pendidikan apapun, mereka itu punya kesempatan yang sama untuk sukses. Karena apa? Rata-rata di bisnis marketing itu kan mereka akan di mentoring ya, oleh orang-orang yang memang sudah punya pengalaman lebih mungkin. Seperti itu Bapak Rudi. Yes. Oke. Nah, tadi kan impiannya udah tercapai nih yang ke Sweden ya. Oke, Swedia. Next impiannya apa nih? What's next dari Sian ini? Next dream apa ya? Berhubungan dengan apa nih? Personal atau bisnis ini? Terserah. Oke, saya percaya semua orang bisa tahu dari seorang Sian. Kalau personal sih cepet kawin aja deh ya. Just kidding ya, skip. Kalau untuk next dream ya, saya selalu orang yang berorientasi target. Saya senang di target. Bukan berarti ini ya, maksudnya kenapa sih kalau kita punya target seolah-olah hidup kita itu ada yang drive gitu loh. Nah, saya suka sekali di perusahaan saya ini karena perusahaan saya itu punya jenjang karir, success plan itu begitu menggoda. Jadi di setiap level itu punya yang namanya reward yang membuat kita itu nggak akan pernah berhenti. Dan saat kita naik pun akan banyak sekali, bukan hanya kita yang tadi yang saya bilang berhasil, banyak orang yang juga akan ikut membangun hidupnya. Nah, next target saya adalah saya harus membangun grup baru lagi untuk menciptakan lebih banyak. Kalau di level yang harus saya ciptakan minimal di level director ya di perusahaan saya ini, saya membangun lagi 6 director yang baru sehingga nanti akan ada reward program rumah dari perusahaan saya. Jadi kalau jalan-jalan udah, mobil udah, jadi next target saya adalah rumah baru. Seperti itu Bapak Rudi. Wah, luar biasa. Oke. Nah, Sian, pernah nggak kepikiran nih? Waduh, bersyukur ya mungkin di flashback ke momen 2006 ya, waktu saat kamu menjalani bisnis ini secara ini. Start ini. Ya pernah kepikiran nggak flashback? Wah, bagus ini untuk menjalankan dengan serius, atau kalau nggak serius mungkin Anda nggak seperti ini kan? Yes. Nah, mungkin untuk kaula-kaula muda ya, terutamanya pesannya ya. Kita semua yang masih muda ya. Pesan saya itu satu. Kalau memang udah ketemu peluang yang udah cocok di hati ya. Udah cocok seperti itu. Mainnya hati ya. Mainnya hati harus dong ya. Kalau nggak main hati gawat. Kalau udah cocok di hati, berusahalah untuk fokus. Karena saat saya tekad untuk di bisnis ini, itu banyak sekali godaan penawaran ya, kanan kiri yang mengatakan bahwa kamu di sini jauh lebih baik, kamu di sini pasti akan lebih sukses, macam-macam. Tapi bukan saya menutup peluang loh ya. Tapi saya percaya bahwa saya belajar dari orang-orang lain yang hidupnya mungkin udah umur di atas 40, tapi kehidupan mereka kenapa ya seperti itu saja gitu, begitu standar. Ternyata mereka terlalu banyak maunya gitu loh di usia mereka, mungkin waktu produktif. Baru mulai 2-3 langkah, udah mulai lagi ke 2-3 langkah yang baru. Akhirnya mereka terus berada di garis start saja. Mereka tidak pernah mencapai finish mereka. Jadi pesan saya adalah jika ketemu peluang yang udah cocok, seriusinlah dulu. Fokusin ya. Ya, kasih time limit. Misalnya 2 tahun saya harus berhasil di sini. Ya, lakukan sungguh-sungguh. Jangan dulu untuk ke kanan kiri. Seperti itu, Bapak Rudi. Jadi berusaha untuk fokus. Ya, jadi menurut saya kalau saya bisa tarik kesimpulan ya, apapun pilihan Bapak Ibu ya, apapun pilihan Anda ya harus fokus ya, karena tantangan selalu ada. Di bisnis apapun selalu ada tantangan ya. Tapi ketika fokus ya, istilah kata melewati hujan badai. Pasti. Ya kan? Maka hal besar yang akan didapatkan. Iya.
maka hal besar yang didapatkan. Oke, baik Bapak Ibu, aku rasa sharingnya cukup sekali ya dari CNBT ya kan. Thank you so much CNBT udah Terima kasih sharing juga buat kita semuanya semua ya teman-teman kan. Rise and Shine Indonesia. Nanti kita akan ada tanya jawab secara langsung ya. Tentunya Sian makin sukses. Terima kasih di Bapak bisnisnya. Ruby, sukses Mungkin ya. boleh di-share ya? Apa sih bisnisnya Sian ini? Di bisnis apa nih? Mungkin banyak nanti juga teman-teman di Rise and Shine juga bisa tahu juga. Ya, perusahaan yang saya jalanin ini adalah perusahaan asal Swedia. Nama perusahaannya adalah Oriflame. Itu sudah di dunia hampir 50 tahun sejak tahun 67 dan di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 86. Jadi udah 30 tahun juga ya di Indonesia sendiri, dan memang untuk membersnya sudah sangat banyak. Tapi kalau saya sendiri, saya berpartner dengan teman-teman saya yang ada di jaringan Pressdirteam. Ya. Jadi kalau mau lihat websitenya juga ada pressdirteam.com. Dan website pribadi saya itu cnbt.com. Jadi silakan teman-teman kalau mau bergabung dengan kami bisa juga di like Facebooknya Pressdirteam, atau bisa langsung mungkin WhatsApp kali ya. WhatsApp ya. Iya, Japri ya. kan? Nomornya 0812 1874 7386. Wah, luar biasa. Seperti itu. Satu pertanyaan terakhir. Apa nih? Kayaknya deg-degan nih kalau data. Kalau bicara soal network marketing tadi ya, network marketing apalagi tadi Anda sudah sebutkan mereknya kan. Nah, banyak orang itu kan cuma jualan barang murah. Iya kan? Cuman respon kamu gimana? Ya, memang kalau untuk soal produk kita memang jauh lebih murah ya. Produk kualitas Eropa, tapi harganya kita jauh di bawah harga mall yang kualitasnya mungkin lebih kurang sama. Karena memang penjualan konsepnya adalah direct selling, di mana kita melakukan penjualan langsung, sehingga banyak pemotongan biaya-biaya yang bisa di-cut, sehingga harga produk bisa lebih murah dan pembagian hasilnya ke para member gitu. Dan kalau bergabung di jaringan Pressdirteam, garansi suksesnya ada asalkan selama mengikuti program-program training dari kami. Jadi Sian juga memberikan training secara bahkan personal. dari saya personal juga ada. Oke. Baik, thank you so much Sian udah hadir di Rise and Shine Indonesia. Terima kasih. Sukses sekali lagi sukses juga buat untuk Indonesia. Iya, sukses sekali. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Sian. Oke, kayak gitu.